Semua yang mendengarkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami hormati, beranjak dari pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, selanjutnya marilah kita dengarkan sejumlah sambutan. Dua Makassari yang mungkin berhalangan hadir beliau, yang mungkin juga yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak LMK, LMK RW 03 Bapak Yani Satrio, yang beliau ada di luar. Yang saya hormati Ketua DKM Kelurahan Makassari, wabil khusus DKM Masjid Al-Muhajirin An-Nur di lingkungan RW 03. Yang saya hormati pembina pengawas Yayasan Masjid Al-Manah. Yang saya hormati para asatiz dan asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak menghilangkan rasa hormat dan takjim saya. Alhamdulillah, kenapa pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat sehat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat sehat panjang umur, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dan alhamdulillah waktunya cerah, tidak hujan, kita dapat Masjid Hifzul Amanah dalam acara kuliah suku keliling, yaitu Muslim pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Korpomas dalam hal ini Pak Jordan yang mewakili. Terima kasih atas penunjukan masjid kami sebagai panitia pelaksana pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu panitia dari Masjid Hifzul Amanah telah sukses melaksanakan acara ini, insyaallah. DKM Masjid Hifzul Amanah memohon maupun dalam hal hidangan dapat tidak berkenan dalam di hati pada jamaah sekalian. Untuk itu kami dimohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Baik, kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan oleh DKM Masjid Hifzul Amanah. Kemudian marilah kita dengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh perwakilan Forkomas. Kami mengundang kepada perwakilan Forkomas untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Hifzul Amanah, yang terhormat Bapak Ustadz Haji Agung Yulianto, penceramah kita pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Ketua RW di lingkungan RW di lingkungan Kelurahan Malakasari, kemudian anggota RMK, Bapak Ketua DKM Kelurahan Malakasari, Bapak dan Ibu yang berbahagia, Agama dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Agung Yulianto. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum biz zakah wa dawaw mardakum bis sadaqah wa a'iddu lil bala'i du'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal 'amilin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Forkomas Suling Kelurahan Malakasari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bahagia sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu luar biasa. Sulingnya di sekecamatan Duren Sawit ini berjalan bagus ya, luar biasa, terutama di Malakasari yang saya mengikuti beberapa kali. Pak Yordan dan juga Ketua Masjid Bapak Ustadz Suparta, dan tadi kori kita luar biasa, indah sekali bacaannya Ustadz Dedi, dan seluruh LKM, ketua-ketua masjid dan ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, kalau tarikh Ramadan lengkapnya insyaallah pertemuan suling berikutnya ya, insyaallah oleh Ustadz UBN, Ustadz Bakhtiar Nasir insyaallah. Saya di sini menyampaikan bagian dari tarhib juga, yaitu berkaitan dengan penyiapan kekuatan sedekah kita, karena sedekah ini kaitan dengan Ramadan begitu luar biasa, begitu dekat. Bapak Ibu sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membahas surah Al-Munafiqun di ayat ke-10 ini disebutkan bahwa sahabat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suatu ketika beliau berkata bahwa ada orang beriman. Kita orang beriman bukan ya Bapak Ibu? Insyaallah orang beriman. Kata beliau, ada orang beriman yang nanti di akhiratnya sudah meninggal, dia menyesal dan minta dihidupkan kembali di dunia. Atau kalau teks
benarnya adalah, ini teks benarnya, Ibnu Abbas berkata, siapa yang telah memiliki cukup uang atau harta untuk berhaji atau untuk berzakat, tapi dia tidak menunaikannya, kelak saat dia mati, dia akan meminta dikembalikan ke dunia. Ya. Maka kemudian ada salah seorang sahabat yang hadir di situ. Ya Ibnu Abbas, hadakallah. Wahai Ibnu Abbas, hadakallah ini kalau artinya cakep Pak. Semoga Allah memberi kamu petunjuk. Tapi ini sebenarnya peringatan yang paling keras dalam bahasa Arab. Ya, ini agak paling keras dan ada kemarahan sedikit. Hadakallah. Jadi hati-hati, kita jangan hadakallah sama orang Arab ya. Itu yang paling keras. Hadakallah, kata sahabat kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Yang nanti menyesal dan minta diturunkan kembali di dunia itu bukan orang beriman, hanya orang-orang kafir, orang munafik, bukan orang beriman, kata sahabat yang lain. Maka kemudian Ibnu Abbas membaca surah ini. Ibnu Abbas tidak menjawab, senyum saja. Dijawabkan dengan surah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena dalam ayat ke-9-nya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi khitabnya itu kepada orang yang beriman. Tapi surahnya dalam surah Al-Munafiqun. Nah, ini ada rahasianya. Mari kita renungkan, ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Wa anfiqu. Ini kalimat fi'il amr, kalimat perintah. Jadi kalau perintah ini dengerin dan laksanakan ya. Wa anfiqu. Wau jamaah berarti bentuk buat jamaah buat kita semua. Mimma razaqnakum, min dari ma apa-apa. Razaqnakum yang telah kami rizkikan kepada kalian, fi'il madhi, fa'ilnya na Allah kami telah rizkikan kum kepada kamu, maf'ul bihnya adalah kita semuanya. Yang telah berarti yang udah kita kasih nih. Apa bentuknya? Rizki, punya rumah, punya mobil, apalagi punya bini, punya anak, iya Bu, punya jabatan, jadi LMK mah sosial ya, jadi DKM itu sosial, tapi itu rezeki bukan? Rezeki karena dengan menjadi ketua LMK dan menjadi ketua DKM dia dapat pahala, berpeluang menjabat pahala yang besar, itu rezeki. Maka kata Allah, infakkan, sedekahkan, belanjakan dari apa-apa yang telah kami berikan kepadamu min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang, yang itu datang ahadakum kepada seorang, maksudnya ahad dari sini adalah kepada tiap-tiap orang, kepada setiap orang, kepada semua orang. Al-mautu, perhatikan, al-mautunya adalah fa'ilnya. Kalau ahadakum kan bukan ahadukum Pak ya, berarti dia maf'ul bih, yang didatangi. Di sini kita tahu bahwa maut itu mendatangi kita. Maut itu aktif mendatangi kita karena dia sebagai fa'il. Maka kita berada dimanapun, kalau sudah tiba ajal, maka kita akan bertemu dengan malaikat maut. Apa? Fayaqul. Maka kemudian ahadakum tadi itu akan berkata, semua kita akan berkata. Orang beriman tadi akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, Rabbi, ya Tuhanku. Walaupun nggak ada yaknya ya, Rabbi. Ini sedikit bahasa Arab sedikit Pak ya. Ada ma'rifah, ada nakirah ya. Kalau Rabbi ini ma'rifah atau nakirah? Kalau bentuknya kayak nakirah Pak ya, seperti nakirah, karena nggak ada alif lamnya. Maka kalau orang-orang sekuler, orang-orang yang menyamakan semua agama mengatakan ini Robbinya ini nakirah nih, maka bisa Tuhan siapapun. Wah, itu sesat itu.
dia nggak paham bahasa Arab, ya, karena Robbi ini sebenarnya ada Robbi Tuhanku, ada ya di sini disandarkan kepada ku sehingga dia menjadi makrifah. Memang kalau dalam bentuk doa itu ya-nya dihilangkan. Misalnya contoh Robbi zidni ilma, apa Robbi zidni ilma? Robbi B-nya pendek, tapi artinya apa? Tetap Tuhanku, tetap Tuhanku, bukan Tuhan semuanya. Ya, di sini berarti Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, laula akhartani, laula artinya tamani. Kalau seandainya engkau tangguhkan ila ajalin qarib, kepada ajal ditunda kita dicabut nyawanya atau diturunkan lagi ke dunia, fa as-saddaqah. Maaf sedikit Bapak Ibu, ini menarik ya, fa as-saddaqah. Paknya kita tutup dulu, as-saddaqah. Ini tasrifnya apa ini? Kalau yang paham tasrif pasti tahu. Agak susah mencari tasrifnya. Apa? Ya. Af'al, susah kan? Af'al. Enggak nemu. Dan biar kita tahu makna yang benernya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, as-saddaqah ini sebenarnya adalah at-tasaddaqah. Jadi wazannya wazan tafa'ala. Kenapa taknya hilang? Taknya diidghamkan ke shad, tapi bukan idgham tajwid di sini ya. Sehingga taknya lebur ke shad, shadnya ada tasdid. Sehingga fa'as-saddaqah. Berarti kita tahu ini wazannya adalah wazan tafa'ala. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Nah begitu. Arti dari tafa'ala itu adalah sungguh-sungguh. Nanti kita di bulan Ramadan dalam Lailatul Qadar apa? Tanazzal. Gimana? Tanazzalul malaikatu waruhu. Ya betul. Nah itu siapa yang datang? Malaikat. Malaikatnya fa'il. Siapa lagi? Waruhu. Siapa itu? Malaikat Jibril. Turunnya di mana? Tanazzalu, bentuknya tafa'ala, artinya apa? Turunnya dengan sungguh-sungguh, berbaris dengan penuh cinta. Itu tanazzalu. Jadi kita sungguh-sungguh menghadapi Lailatul Qadar. Ketika iktikaf sungguh-sungguh. Sama di sini. Si mayit ini kalau dia diberikan kesempatan turun kembali ke dunia, fa'as-saddaqah, artinya apa? Kalau dia punya uang, dia akan keluarkan semuanya. Sungguh-sungguh totalitas sedekahnya. Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu? Para ahlul kubur saat ini, mereka ngiri semua sama kita. Ngiri semua sama kita. Kenapa? Mereka akan, kalau saja diberi kesempatan 5 menit saja hidup kembali di dunia, apa yang mereka lakukan? Bukan nemuin bini, nemuin suami, enggak. Nemuin orang tua. 2 yang dilakukan, yaitu sedekah, yang kemudian beramal soleh. Jadi kita yang mumpung Allah masih kasih nyawa, masih kasih kesempatan, jangan sampai kita kemudian akhirnya nanti menjadi orang yang iri ketika di alam kubur, karena kita dulu ketika hidup lupa bersedekah. Subhanallah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, judul kita saat ini adalah sedekah semua solusi. Sekarang kalau kita lagi kesulitan ekonomi, lagi sempit ekonomi, apa solusinya? Sedekah. Kan lagi nggak punya uang Pak. Kok solusinya sedekah? Nah, mari kita lihat. Ini ada ayat yang menarik, surah 65 ayat 7, At-Tolak ayat 7. Kita artikan sejenak, nanti kita lihat tafsirnya. Liyunfik du sa'atin min sa'atih. Liyunfik sebenarnya ini fi'il mudhari. Ya, yunfiku sebenarnya, yunfiku tapi dikasih lam, li, yang artinya maknanya untuk, sehingga kalau fi'il mudhari kasih lam, dia statusnya sama dengan fi'il amr, perintah. Artinya berinfaklah.
hendaklah orang berinfak du sa'atin, orang yang punya kesempatan, orang yang punya harta, orang yang punya kesehatan masih hidup, agar dia berinfak min sa'atih, dengan apa-apa yang dia miliki, ya, dengan apa-apa menurut kemampuannya. Perhatikan, waman qudira alaihi rizquhu, barang siapa fi'il majhul, yang disempitkan atasnya rizkinya. Jadi sempit nih, rezekinya sempit Pak ya, nggak punya duit, banyak utang, apalagi anak sekolah belum bayaran, apalagi listrik udah mau mati, udah bunyi kontrakan belum bayar, masalah kita sehari-hari. Perintahnya apa? Fal yunfik, sama ini ada kata fa, ada lam, ada yunfiku. Fal yunfik, maka berinfaklah, bersedekahlah. Mimma, dengan apa-apa ata'ullah, yang telah Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu, ini ada kisahnya juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Memang tafsir Ibnu Katsir ini bagus sekali buat dikaji, benar-benar luar biasa. Banyak yang tidak ada di tafsir-tafsir yang lain, tapi di Ibnu Katsir ini cukup lengkap. Di antaranya diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin. Jadi ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah itu, di paruh kedua pemerintahannya itu dibukakanlah kemenangan-kemenangan, sehingga hartanya Baitul Mal banyak, kaya pada saat itu, sudah mulai kaya. Nah, Sayyidina Umar melihat ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Ubaidah ini sahabat yang tidak pernah tidak pernah absen dalam perang. Tapi beliau hidupnya begitu sederhana, pakaiannya seadanya, makanannya ya sangat sederhana sekali, rumahnya sangat sederhana semua. Maka Sayyidina Umar kemudian memanggil khodimatnya, memanggil pembantunya, nih dari saya, tolong kasih kepada Abu Ubaidah, dikasih duit. Berapa nilainya? Sejarah mencatat 1000 dinar. 1 dinar berapa gram emas? Ya, penting biar gampang 4 lah ya. 4 gram. Satu ibu apa nih, 1 gram berapa Bu? Emas Bu? Ya gak gampang, 1 juta, nanti 3,5 juta, 4 juta aja gak mungkin. Jadi kalau 4 juta 1000 dinar berapa? Nah itu sedekahnya Umar. Gitu kalau sedekah mantap Pak. Sedekah sama seorang sahabat 4 miliar kasih. Kata Umar, kamu kasih, jangan pulang dulu, tolong kamu lihat dipakai apa uangnya sama Abu Ubaidah. Maka khodimahnya tadi bawa uangnya, dikasih ke Abu Ubaidah. Kemudian sudah terima kasih gitu, dia pulang, dia menginteli, dilihat Abu Ubaidah ngapain. Rupanya Abu Ubaidah menggunakan uangnya sebagian buat beli makanan, kemudian membeli 1-2 potong pakaian. Setelah itu sisanya dia infakkan kembali. Subhanallah. Maka si Intel tadi lapor datang ke Umar, menceritakan apa yang terjadi, dan tersenyumlah Umar, dan beliau membaca ayat ini. Beliau membaca, liyunfik du sa'atin min sa'atih, hendaklah berinfak orang yang punya kemampuan menurut kemampuannya. Itu saya, katanya sambil tersenyum, itu saya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Itulah Abu Ubaidah. Barang siapa yang diberikan kesempitan, maka hendaklah dia berinfak menurut apa-apa yang diberikan Allah kepadanya. Subhanallah. Apa rahasianya? Kenapa orang kesulitan pun dia diperintahkan atau dianjurkan berinfak? Walaupun sebenarnya ini berada dalam surah At-Tolak, kalau para mufassir lebih menekankan ini infaknya suami kepada istri. Tapi ada riwayat yang menceritakan ini berlaku umum, begitu ya. Lihat, kalau orang yang sudah kesempitan rezeki, dia masih berinfak, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
Allah tidak menimbulkan beban kecuali menurut apa yang telah Allah berikan kepadanya. Perhatikan di sini. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Saya ja'alu, ada sak di sini, ada yaj'alu. Sak di sini disebut dengan harful istiqbal, huruf yang menunjukkan konsekuensi. Dan harful istiqbal ada dua, ada sak, ada saufa. Sak untuk jangka waktu pendek, saufa untuk jangka yang panjang. Saufa ta'lamun, surah apa? At-Takasur. Itu kejadiannya kapan? Nanti di hari akhir, pakai saufa karena jauh. Tapi sak ini untuk harful istiqbal yang untuk jangka waktu dekat. Maka kalau dia berinfak, Allah akan menjadikan, saya ja'alullahu ba'da, sesudah muslim, kan dia kan mengalami kesulitan ini, qudira alaihi muslim yusra, maka Allah akan menjadikan, menyelesaikan semua kesulitannya, menjadikan kesulitannya menjadi mudah. Pakai sak berarti dalam waktu dekat. Berarti sedekah ini solusi bagi yang kesulitan. Subhanallah. Dalam ayat yang lain, innama al-usri, surah apa yang berikut? Al-Insyirah. Perhatikan sedikit, inna ma'al usri, sesungguhnya bersama al-usri. Di kesulitan di usri ada ma'rifahnya enggak? Al-usri, betul bu? Tapi di yusra ma'rifah atau nakirah? Nakirah, karena nggak ada alif lamnya. Betul nggak? Coba perhatikan. Inna ma'al usri yusra. Al usri sama yusra artinya apa? Nakirah dan ma'rifah di sini maknanya al usri kesempitannya itu sedikit. Paling itu aja. Masalah sakit, nggak punya duit, istri bawel, suami makanya kemana-mana. Paling itu aja itu. Tapi kalau kita bisa sabar, tawakal kepada Allah, yusra, nakirah, akhirnya diberikan kemudahan yang luas dalam berbagai jalan. Itu sedikit tafsirnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya apa ayat ini? Sulit? Infak, sedekah. Wah, luar biasa. Karena berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini keutamaan nih. Semoga setelah membaca hadis ini, setelah mengikuti taklim ini, kursus ini, insya Allah saya yakin bahwa bapak dan ibu-ibu semua menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang suka menolong. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Ini riwayat yang saya ambil riwayat Muslim, di mana Rasulullah bersabda, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunia. Barang siapa yang membebaskan, menyelesaikan dari seorang mukmin, seorang saja. Mukminin, jadi kalau kita nemu tanwin ini dalam isim kata benda itu tandanya singular, mufrad. Seorang saja. Kurbatan, mufrad lagi. Jadi satu kesulitan dari seorang mukmin. Satu saja. Enggak usah banyak-banyak. Baru min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan dunia. Jadi Bapak Ibu, kita dimintanya bantu satu orang satu kesulitan saja. Dia apa pahalanya? Maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan membebaskan kesulitannya pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan, menyelesaikan 'ala mu'sirin. Ini mufrad lagi. Seseorang yang kesulitan, maka yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Maka bapak-bapak ibu sekalian, kita harus peka dengan tetangga kita, peka dengan teman taklim kita, peka dengan kerabat-kerabat kita. Jangan-jangan dia ada kesulitan, maka kita bantu kesulitan satu kesulitan pun. Kita akan kaget nanti bahwa ini akan memudahkan urusan kita di akhirat. Saya lanjutkan lagi, ini masih nyambung dengan ayat yang tadi. Yang pertama,
hasinu amwalakum bizakah. Lindungi, jaga harta kamu dengan zakat. Ini para membaca hadis kemudian membahas Bapak Ibu. Orang beriman, kita orang beriman bukan? Orang beriman. Kalau suatu ketika kita lupa bayar zakat, ada zakat yang lupa kita keluarkan, ada emas yang kesimpan, udah sampai nisab dan haulnya. Biasanya haulnya disengaja di bulan Ramadan, cakep banget, tapi lupa tidak dibayarkan zakatnya. Maka Allah saking sayangnya sama kita, diambil juga harta kita. Cuman diambilnya kecopetan, kerampokan, sakit, biayanya mahal, suami kawin lagi. Itu bagus Bu ya, bagus Bapak, bagus kata bapak-bapaknya. Ya, itu maknanya bahwa kalau kita tidak membayar zakat, kita akan bisa kena musibah. Tapi sebenarnya musibah itu peringatan dari Allah. Sehingga dengan membayar zakat itu artinya apa? Artinya juga melindungi harta kita. Jadi kalau kita sering kecurian, barang hilang, kena tuntutan hukum sampai keluar duit banyak, introspeksi, ada nggak harta yang perlu kita zakati? Jangan-jangan itu peringatan dari Allah. Makanya hasinu amwalakum bizakat. Yang kedua, wadawu mardakum bisadaqah. Obati penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Subhanallah. Ada kisah nyata Bapak Ibu. Ada suami istri. Istrinya sakit penyumbatan di kepala, jadi stroke, penyumbatan. Udah datang ke rumah sakit PON, nggak bisa diselesaikan, harus operasi tengkorak, harus dibuka tengkoraknya. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, harus diobati, mungkin diabetes segala macam, dia ditunda dulu bulan depan baru bisa dioperasi sambil dirawat dulu orangnya. Sang suami pulang, dia sedih tapi dia terus insya Allah yakin Allah kasih jalan. Maka dia buka tabungannya, Bapak Ibu, tabungannya ada cuma 20 juta rupiah. Walaupun BPJS tetap saja ada yang nggak diganti, perlu dana dan lain-lain. Tabungannya 20 juta rupiah. Beliau ini bisa menjadi solusi semua hal. Dan beliau baru membaca hadis bahwa obat itu adalah bisa dengan sedekah. Maka dari 20 juta dia sedekahkan 15 juta. Logis nggak nih Bu? Dia lagi butuh uang, tapi sebagian besar uangnya malah dia sedekahkan. Subhanallah. Maka sudah disedekahin, dia yakin Allah akan memberikan jalan. 3 pekan kemudian dia datang lagi ke rumah sakit PON, diperiksa lagi, di MRI semuanya, kepalanya diperiksa. Kata dokternya nggak perlu operasi lagi Pak, penyumbatan ibu sudah hilang dengan sendirinya. Subhanallah. Bapak Ibu, ini nggak bisa dilogika. Ini logikanya logika langitan. Saya tanya Bapak Ibu, saya tanya, 1000 dikurangi 100 berapa? 1000 kurangi 100 itu logika dunia. Tapi kalau 1000 disedekahkan 100 tinggal berapa? Hah? Tinggal 100? Ya boleh juga. Tapi 1000 dikurangi 100 itu paling minim pahalanya 10 kali, betul ya? Al-hasanatu bi'asri amsalihah, satu kebaikan dibalas 10 kali. Bahkan bila ila sab'ini atin dirfin bisa sampai 700 kali. Sekarang 10 kali saja 100 yang kita sedekahkan jadi berapa? Jadi 1000 tambah sisa 900, tinggal 1000 malah jadi 1900. Itu kalau 10 kali. Kalau 700 kali, subhanallah. Dan bisa nggak pahalanya lebih dari 700 kali? Ada nggak pahala dalam hadis, dalam Al-Quran yang menyebutkan lebih dari 700 kali? Ada. Apa misalnya? Lailatul Qadar. Dia seperti apa? 1000 bulan. Itu berarti 30.000 kali. Sholat di Masjidil Haram berapa kali? 100.000 kali. Jadi pahala ini luar biasa. Nanti kita akan lihat ada yang pahalanya bisa
luar biasa, dan itu adalah sedekah. Oke, jadi tadi apa? Kelewat ya? Oh iya, ini. Jadi Bapak Ibu kalau sakit, sedekah. Insya Allah itu adalah jalan kesembuhan, insya Allah. Yang berikutnya adalah apa? Wa'iddu lil bala'i. Ini temanya bukan tema kita tadi saja, bahwa kita ini menolak bala dengan doa. Dan ini hadis lagi, hadis dalam Jami' at-Tirmizi dalam kitab zakat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata litutfi'u ghadabar rabbi. Bahwasanya sedekah itu akan menghindarkan dari kemarahan Allah, kemarahan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadfa'u, dan menolak dari kita ini anni tadisu. Bapak Ibu, kita akan berdoa seringkali ya untuk dimintakan apa? Husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Salah satu caranya dengan sedekah. Sedekah ini akan tadfa'u anni tadisu, akan menghindarkan kita dari mati yang ya, dari su'ul khotimah. Mohon maaf saya belum sempat ngasih artinya, tapi ini bagus banget Bapak Ibu. Karena apa? Kita jangan kalah sama orang non-muslim. Kita jangan kalah sama orang non-muslim. Orang non-muslim itu CSR-nya luar biasa. Ya, misalnya Bill Gates, siapa lagi? Ya, ya semuanya lah, dia luar biasa. Ternyata kira-kira kalau mereka sedekah dapat manfaat nggak? Dapat di dunia. Di dunia dia dapat. Dan ini ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Wabilus Shayyid. Apa katanya? Inna lis-shadaqati, sesungguhnya untuk sedekah taksiron ajiban, dia memberikan hasil yang luar biasa. Fi daf'i anwa'il bala, dalam menolak berbagai macam bala, musibah. Walau kanat min fajirin, walaupun yang melakukannya orang fajir. Orang fajir siapa? Orang yang banyak dosa. Al min zolim, atau orang yang zolim. Bal min kafirin, bahkan orang kafir. Jadi buat mereka ini, mereka meyakini bahwasanya dengan sedekah, dengan CSR itu bisa menolak bala, menolak musibah, begitu. Fa inna Allah Ta'ala yadfa'u biha anhu adwa'an minal bala, karena Allah Subhanahu wa taala menolak dengan sedekah tadi bermacam-macam bala. Wa hadha amrun ma'lumun 'inda nasi khassatihim wa 'amatihim, dan hal ini adalah merupakan apa? Maklumun, amrun maklumun, hal yang disepakati oleh semuanya, oleh seluruh manusia, baik muslim maupun kafir, ya. Wa ahlul ardi, dan penduduk bumi, kulluhum, semuanya, makrunun, sepakat, li'annahum jarabuhu, karena mereka sudah membuktikan begitu dia banyak sedekah, banyak infak, banyak CSR, banyak ngasih orang, ternyata rizkinya makin banyak. Begitu. Allah Maha Adil, mereka orang kafir dapat juga benefit. Tapi kita ini harusnya lebih hebat lagi, karena kalau mereka benefitnya, faedahnya hanya di dunia, kita di dunia dan akhirat, dan di akhirat berlipat ganda luar biasa. Jadi jangan kalah sama orang kafir. Bapak Ibu, saya pernah pada suatu ketika, saya dulu banyak ikut project. Biasanya tuh kalau project udah mulai jalan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sudah mulai jalan, bulan April sudah mulai jalan, itu udah bulan September, tapi nggak ada yang goal, kalah tender dulu, kenapa? Saya inventarisir semua hal itu, jangan-jangan ada yang, oh iya betul, ada aset yang belum dizakati, maka saya zakati dan saya keluarkan sedekahnya. Zakat berapa persen Bu? Pak? Ya, secara umum 2,5%. Tapi ketahuilah, kalau yang dikeluarkan hanya 2,5% itu namanya bakhil.
bakhil. Kenapa? Cuma yang wajib doang. Kalah sama saudara kita yang di gereja per 10%. Kita cuma 2,5%. Mau rezekinya banyak, kurang. Itu artinya kalau sampai 2,5% aja enggak, waduh, itu rukun Islam Bapak Ibu. Zakat rukun Islam bukan Bapak Ibu? Apa makna rukun? Lebih dari wajib. Kalau wajib ada penggantinya, bisa dam. Tapi kalau rukun batal. Betul ya? Coba rukun haji apa diantaranya? Wukuf di Arafah. Betul? Maka sampai orang sakit pun digotong agar dia bisa wukuf, karena nggak bisa diganti dengan bayar dam. Sama zakat ini rukun. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu ketika ada orang mukmin, orang muslim yang nggak mau bayar zakat, sama Sayyidina Abu Bakar mau diperangi. Umar bilang jangan diperangi, dia orang muslim juga. Kata Abu Bakar, Allah sendiri selalu menyandingkan sholat dengan zakat. Maka siapa yang tidak bayar zakat berarti dia harus dikembalikan untuk bertaubat. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Dan ini memotivasi kita harus apa? Sedekah, perbanyak sedekah. Maka insya Allah ini barangkali juga sebabnya kita ini masih terbelakang dalam ekonomi, dalam hal perdagangan, ya. Kita ini sedekahnya kurang. Dan saya banyak berjumpa dengan pengusaha-pengusaha kelas nasional Bapak Ibu. Dan saya melakukan riset kecil-kecilan, semua pengusaha-pengusaha sukses yang benar saya teliti apa kesamaan dari mereka. Ternyata kesamaannya ada pada dua hal. Ini yang benar Pak ya. Kalau yang nggak benar, ada yang main jin, ada yang main iblis dan segala macam. Yang paling kelas bawah main jual langkung gitu ya. Tapi yang kalau yang atas luar biasa udah mainnya sama iblis itu. Tapi yang benar, mereka punya kesamaan dalam dua hal. Yang pertama, mereka semua orang yang berbakti sama ibunya. Semua Pak. Semua yang sukses adalah orang yang hebat baktinya sama ibunya. Ini materi sendiri gak usah sekarang. Yang kedua, ternyata mereka semua orang yang dermawan. Jadi kalau kita ini tidak dermawan, udah kita nggak akan bisa mengikuti mereka. Dan pahala dari, sedikit lagi, pahala dari sedekah luar biasa Bapak Ibu. Di akhirat ada orang-orang yang bahagia dengan amalannya. Ada ahli sholat, dia bahagia karena membawa pahala sholatnya. Ada ahli Quran seperti Ustadz Dedi, dia bahagia dengan bacaan Qurannya, dengan tilawahnya. Dan ada penguasa yang adil, dia bahagia dengan ketika dia menjadi berpuasa. Tapi ada ahli sedekah yang dia bahagia dengan semuanya. Kenapa? Karena ketika ahli sholat, dia bahagia dengan sholatnya, ahli sedekah dapat pahala karena yang bikin masjid dia. Ahli Quran, takut lembaga-lembaga tahfiz Quran begitu banyak. Mereka berbahagia karena bisa hafiz Quran, luar biasa. Ahli sedekah dapat pahala juga karena lembaga tahfiz Qurannya dia yang sedekahin. Subhanallah. Maka ahli sedekah ini bisa menguasai semuanya. Ya, ini hadisnya adalah mandala ila khairin falahu ajri mislu fa'ili. Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang mengerjakan. Bahkan di sini, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan bekal, mendanai perang fisabilillah, maka dia pahalanya seperti perang fisabilillah. Jadi sebenarnya enggak salah kalau dikatakan kita bisa membeli surga dengan harta kita. Enggak salah. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sekarang bagaimana saya harta enggak banyak? Harta pas-pasan, harta cuma sedikit, itu kan buat orang-orang kaya saja. Tidak Bapak Ibu. Ini kabar gembiranya. Tolong, walaupun panjang saya ringkas. Ini penting banget. Berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya 100 dinar dan saya mensedekahkan 10. Ya.
10 dinar. Kemudian berkata yang lainnya, ya Rasulullah, saya punya 10 dinar dan saya mensedekahkan dari 10 dinar itu 1 dinar. Dan berkata yang lainnya, saya punya 1 dinar dan saya mensedekahkan 1/10-nya. Mereka bertanya, mana pahala lebih besar? Maka kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum fil ajri sawa'un, pahala kalian sama. Kenapa? Karena kullukum tasaddaqa bi usri malihi, kalian semuanya bersedekah 1/10. Jadi kalau ada orang kaya di antara kita ini sedekahnya 1 juta rupiah atau 10 juta deh biar gede, 10 juta rupiah. Sedangkan ada orang miskin sedekahnya 100.000, bisa jadi nilainya sama atau bahkan lebih tinggi yang miskin. Sehingga kita tidak dilihat dari nominalnya, tapi dari pengorbanannya pada saat ini dan keikhlasannya. Jadi nggak ada kata Bapak Ibu, saya nanti sedekah kalau udah kaya. Nggak boleh begitu. Pertanyaannya, kaya dulu baru sedekah atau sedekah dulu baru kaya? Sepakat enggak? Kaya dulu baru sedekah atau sedekah dulu baru kaya? Nah, dua-duanya? Enggak dua-duanya. Karena kalau kaya dulu baru sedekah, kita sekarang nggak sedekah. Maka Allah akan melihat ini orang nggak pantas kaya, maka nggak dijadikan kaya. Baru kasih rezeki segitu udah bakil, udah pelit, betul? Maka yang benar adalah sedekah dulu baru kaya dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru kaya? Betul, bahagia dulu baru kaya. Bahagia sejak sekarang itu sama. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Maka ini terakhir, ini menyambut Ramadan, sudah terakhir, ini hadis terakhir. Ini saya bacakan agar kita mempersiapkan Ramadan dengan baik. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khairi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Dia orang yang paling dermawan. Dia adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawannya itu lebih hebat lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu fayadarasahu Quran. Jadi kemudian Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi itu Al-Quran. Kemudian wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Dan Jibril ini mendatangi Nabi setiap malam di bulan Ramadan, hatta yang salih, hingga Ramadan itu berlalu. Nah, kemudian apa? Yuradu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran, dan Nabi kemudian membacakan Al-Quran didengerin sama Jibril. Faidah lagi Jibril alaihi salam karena ajwada bil khairi mirrihil mursalah. Nah, sambil Nabi itu ketemu dengan Jibril, maka itu menyebabkan Nabi itu sangat menjadi lebih dermawan. Sampai kedermawanannya itu seperti angin yang berhembus. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Pelajaran pertama, ini ada dalam kitab An-Nawawi, bahwa yang pertama kita harus siap-siap menghadapi bulan Ramadan. Dan perbekalan yang juga penting di bulan Ramadan adalah bekal harta, bekal uang. Buat apa? Memang keluarga kita nanti akan butuh buat Ramadan, buat buka, buat sebuah. Tapi yang paling penting adalah kita persiapkan Ramadan untuk sedekah. Sedekah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu sedekah dilipat gandakan luar biasa. Dilipat gandakan. Ya, sehingga kita saat ini mulai nabung buat sedekah. Dan yang kedua, jangan lupa mulai dihitung harta. Nanti di masjid harus ada kajian tentang fiqh zakat ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita jadi tahu nih emas kita nih segambreng, Bu, dizakatin apa enggak? Nah, gitu. Ya.
Oh karena ini perhiasan nggak dizakatin, entar dulu, makanya kaji dulu, ngaji dulu. Ya belum tentu kalau masih segamnya dari ujung ke belakang coba dizakatin apa enggak. Nah, Nabi ini paling dermawan di bulan Ramadan. Maka Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kita mempersiapkan jiwa kita pada saat ini. Ramadan mau masuk, kita bertekad untuk infak, sedekah, zakat yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Nah, sudah habis materinya. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah mari kita persiapkan fisik, mental kita dan harta kita untuk menyambut Ramadan. Satu lagi terakhir saya sampaikan, ini penting, bahwa hadisnya sahih. Nanti belum masuk sini rupanya, saya pikir sudah dimasukkan. Nanti di yaumil akhir ada di antara kita yang kaget, kok saya dapat pahala sebesar gunung. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Pahalanya seperti jabal, seperti gunung saja. Dia kira, kapan saya beramal soleh? Kapan saya beramal sehingga dapat pahala sebesar itu? Nggak ingat dia. Rupanya hadis ini menjelaskan bahwa hadisnya menceritakan tentang sedekahlah walau dengan sebutir kurma. Sebutir kurma, tamrotin, sebutir kurma. Karena Allah akan akan memelihara kurma yang sebutir tadi, menumbuhkannya seperti menumbuhkan anak kuda, sehingga akhirnya bisa sebesar jabal, sebesar gunung. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita perbanyak sedekah. Maka insya Allah solusi masalah-masalah hidup kita di dunia dan di akhirat itu akan selesai. Saya membuktikan, cuma saya nggak suka untuk menceritakan pengalaman sendiri ya. Saya lebih suka menceritakan pengalaman orang lain. Tapi saya buktikan bahwa banyak hal nggak bisa diselesaikan masalah-masalah, selesainya ternyata dengan sedekah. Subhanallah. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulamana takbir. Forkomas takbir. DMI takbir. Alhamdulillah. Ya. Oke. Ibu-ibu mujahidah Forkomas takbir. Agungkan asma Allah takbir. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz, mantap. Inilah para sesepuh Forkomas ya, setiap Sabtu subuh selalu hadir. Sip, mantap. Oh tuh gaya di rumah ya? Iya, orang di rumah. Gaya masjid. Masjid gimana? Oh gitu, gaya masjid. Oh gitu. Oh gitu, gaya masjid. Gaya pasar. Oh gitu. Sama Pak Dendi.